Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tugas review artikel dengan judul artikel The Influence of Gender and Personality on Holier than Thou Perception Bias Among Minangkabau Accountants, dengan kelompok saya Rizky Tesik Farina Putri NIM 19043022 sebagai moderator, dan rekan saya Cynthia Ramadhani dengan NIM 19043024. Artikel yang kami bahas berjudul The Influence of Gender and Personality on Holier than Thou Perception Bias Among Minangkabau Accountants tahun 2018 dengan penulis Sani Dwita, Herlina Helmi, Caroline Tresviani, dan dipublikasikan di Jurnal International Journal of Economics and Management. Baiklah, materi pertama mengenai ide pendahuluan, yaitu pertama, motivasi riset. Motivasi riset penelitiannya adalah gender dan etika adalah kontroversial yang semakin menarik perhatian para peneliti. Pengujian bias persepsi penting dalam lingkup perusahaan karena berpotensi memimpin untuk mengembangkan iklim organisasi yang tidak etis. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh gender dan kepribadian yang diukur dengan construal of self terhadap bias persepsi Holier than Thou di kalangan akuntan Minangkabau. Selanjutnya ada riset GAP. SDRB adalah kecenderungan individu untuk melaporkan kepatuhan terhadap norma-norma etika dibandingkan dengan rekan-rekan mereka, yaitu bias persepsi yang lebih suci daripada kamu. Bias persepsi lebih suci daripada kamu terjadi pada individu yang percaya bahwa kolega berperilaku kurang etis daripada diri mereka sendiri ketika dihadapkan dengan dilema etika yang berhubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya ada kontribusi. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk literatur akuntansi dengan memusatkan perhatian pada satu aspek SDRB yang didefinisikan dengan jelas, yaitu bias persepsi lebih suci. Berkaitan dengan penelitian, pembahasan penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa adanya bias yang lebih suci daripada kamu dapat mempengaruhi reliabilitas dan validitas temuan penelitian yang berkaitan dengan sikap dan keputusan akuntan. Selanjutnya, alur alinea. Yang pertama, abstrak. Pada bagian ini berisikan sekilas mengenai tujuan, hipotesis, data, dan sampel yang digunakan serta temuan dari penelitian. Selanjutnya ada pendahuluan. Alinea pertama menjelaskan apa itu gender dan etika. Kemudian peneliti menjelaskan mengenai metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner. Lalu peneliti menjelaskan pentingnya bias persepsi dan menjelaskan bahwa peneliti sebelumnya telah mengabaikan bias persepsi ini. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pada bagian ini peneliti menjelaskan bagaimana hasil dan kajian teori riset terdahulu dan menjelaskan kekurangan atau apa yang tidak ada pada riset peneliti sebelumnya. Selanjutnya ada metode riset. Pada bagian ini peneliti memberikan informasi mengenai data untuk penelitian kuesioner ini yang dibagikan kepada 282 mahasiswa akuntansi tahun akhir di Kota Padang. Kemudian peneliti memberikan informasi mengenai desain dan pengembangan instrumen, di mana desainnya menggunakan survei dan pengembangan instrumennya adalah dari adopsi dari Patel 2010. Selanjutnya ada hasil dan diskusi. Pada hasil penelitian ini dijelaskan sedikit lagi mengenai pengumpulan data atau sampel yang dipakai, kemudian baru menjelaskan pengujian hipotesis dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan, menjelaskan pengumpulan data, hasil, dan kekurangan dari penelitian. Materi selanjutnya mengenai teori dan logika penurunan hipotesis. Hipotesis pertama, akuntan wanita Minangkabau lebih cenderung menunjukkan bias persepsi yang lebih suci daripada rekan pria mereka. Gender mengacu pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing dalam konteks sosial dan budaya. Terlepas dari pentingnya pengaruh gender dalam penilaian, sedikit penelitian telah memasukkan faktor konseptual masyarakat ketika memeriksa isu-isu terkait gender dalam akuntansi. Sastra antropologis dan sosiologis memberikan wawasan pemahaman gender dalam konteks masyarakat Minangkabau. Karena mayoritas penduduk Minangkabau beragama Islam, maka penting untuk memasukkan peran Islam dalam memahami peran gender dan perspektif nilai-nilai Minangkabau.
Selanjutnya, hipotesis kedua, individu dengan interpretasi diri yang saling bergantung lebih mungkin untuk menunjukkan persepsi yang lebih suci dibandingkan dengan individu dengan persepsi diri yang independen. Penting untuk diingat bahwa akuntan dan bertanggung jawab atas interpretasi dan penerapan akuntansi standar. Salah satu aspek yang dapat mempengaruhi pertimbangan dan keputusan akuntan adalah variabel kepribadian, karena setiap individu memiliki tujuan, tingkat kepekaan, dan pengalaman yang berbeda. Karena itu, keputusan dan bias masing-masing individu akuntan akan bervariasi secara atraktif, sistematif, dan adaptif. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cynthia Ramadhani. Kepada Cynthia, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sendiri, yaitu tentang desain riset dari judul artikel The Influence of Gender and Personality on Holier dan Tau, Deficient Bias Among Minangkabau Accountants. Baiklah, selanjutnya yaitu desain riset. Pada penelitian ini menggunakan desain riset penelitian berupa survei, di mana penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh gender dan kepribadian yang diukur dengan konstruk of self terhadap bias persepsi Holier dan Tau di kalangan akuntan Minangkabau. Nah, di penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui kuesioner survei yang dibagikan kepada 235 mahasiswa akuntansi tahun akhir di Padang, Sumatera Barat. Baiklah, selanjutnya yaitu variabel penelitian dan pengukuran dari penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada Hollander Town sebagai variabel dependennya, dan dia memiliki dua variabel independen, yaitu gender atau jenis kelamin, dan yang kedua yaitu konstruasi diri atau kepribadian diri. Dan dalam instrumen tersebut, partisipasi diminta untuk mengevaluasi setiap keputusan akuntan dengan menjawab dua pertanyaan untuk setiap kasusnya. Nah, instrumen riset dalam penelitian ini menggunakan kuesioner penelitian yang terdiri dari kasus-kasus konflik auditor-klien dan dua kasus whistleblowing yang bertujuan untuk mengukur persepsi biasnya. Nah, selanjutnya yaitu analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang dilakukan menggunakan ANOVA atau ANOVA dua arah, yaitu Analysis of Variance. Selain itu, pengujian hipotesis juga dilengkapi dengan uji non-parametric Money-Whitney. Selanjutnya, kita membahas tentang variabel penelitian dan pengukuran skala. Penelitian dan pengukuran skala ini, variabel seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa variabel terdiri dari dua variabel. Yang pertama yaitu variabel dependen dan variabel independen. Sedangkan variabel independennya ada dua. Variabel dependennya pada penelitian ini menggunakan variabel dependen bias Holier dan Tau, di mana memusatkan pada satu aspek SDRB, Social Desirability Response Bias, yaitu bias yang meresponkan keinginan sosial yang didefinisikan secara jelas, yaitu Holier dan Tau. Sedangkan memiliki variabel independennya ada dua. Yang pertama yaitu gender atau jenis kelamin, di mana gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan, termasuk peran dan pertanggungjawaban masing-masing dari konteks sosial. Dan yang kedua yaitu kepribadian, di mana konstruk diri, yaitu karena setiap individu memiliki tujuan, tingkat kepekaan, dan pengalaman yang berbeda. Skala pengukurannya dalam artikel penelitian ini menggunakan sebuah instrumen berupa kuesioner yang terdiri atas satu kasus konflik auditor klien dan dua kasus whistleblowing dengan tujuan mengukur bias Holier dan Tau-nya. Bagaimana sih pengukuran bias Holier dan Tau? Nah, jadi di sini bias Holier dan Tau ini menggunakan skala pengukuran yang ditetapkan, yaitu skala interval, di mana skala ini merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pertanyaan. Sedangkan gender yaitu menggunakan skala yang digunakan adalah skala nominal, karena angka digunakan sebagai pengganti gender atau jenis kelamin yang merupakan variabel penelitian ini. Angka digunakan hanya sebagai pembeda atau pengganti dan tidak memiliki nilai hitung. Dan yang terakhir adalah kepribadian. Di sini kepribadian menggunakan skala interval, namun lebih tepatnya menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur setiap sikap, pendapat, dan persepsi yang dijabarkan.
Dan yang terakhir yaitu adalah hasil diskusi, di mana dalam penelitian ini menggunakan dua hipotesis. Yang hipotesis pertama yaitu hasil dari uji hipotesis menggunakan statika. Hipotesis pertama memprediksi bahwa akuntan wanita Minangkabau lebih cenderung menunjukkan bias persepsi yang lebih suci daripada rekan pria mereka. Dan hipotesis kedua yaitu memprediksi bahwa peserta dengan self-control yang saling bergantung lebih mungkin untuk menunjukkan bias persepsi yang lebih suci dibandingkan dengan peserta dengan self-control yang saling bergantungan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penjelasan review artikel kali ini. Kami mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.